Halo sahabatku semua, kembali di channel Red In Film. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Blade tahun 1998. Film ini akan menceritakan tentang seorang pembasmi vampir. Karena pemuda ini alumni dari ormas vampir yang sudah tobat dan membela para manusia. Tidak usah banyak spoiler, langsung saja pasang headset Anda, kencangkan kata pacar Anda biar tidak membagongkan. Ciki cerot. Kita diperlihatkan wanita hamil yang sedang kritis karena diakibatkan digigit oleh makhluk yang satu lingkungan dengan manusia, di mana wanita itu dengan kebetulan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi legenda dan paling ditakuti oleh makhluk yang satu jenis manusia yang memiliki gigi taring, yaitu tajam, yang bernama Blade. Beberapa tahun kemudian, bertepatan pada tahun 1998, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bersama dengan seorang wanita yang baru dikenalnya, di mana wanita tersebut dibawa ke sebuah klub malam. Namun klub malam itu sangat tersembunyi dan konvensional pada umumnya. Si pemuda pun mulai merasakan tidak ada yang beres di dalam itu ketika dia melihat tetesan darah dari mana tetesan itu berasal, dan ketika dilihat langsung tiba-tiba muncullah hujan darah untuk merasnya, karena klub ini adalah khusus diperuntukkan untuk kaum vampir, di mana saat pemuda itu langsung ketakutan dan dibuli oleh para vampir. Dan tiba-tiba muncullah seorang yang dulu baru lahir dan tiba-tiba sudah besar, yaitu Blade, manusia setengah vampir yang dijuluki sebagai Daywalker. Menggunakan peluru buatan yaitu peluru perak dan berbagai senjata yang terbuat dari perak, Blade yang sudah terlatih sangat mudah menumbangkan seluruh vampir. Bahkan saat tim keamanan muncul dan menembaki rompi anti pelurunya, Blade langsung menggunakan pedang peraknya yang sangat sakti. Tersisa satu vampir yang merupakan yang memiliki klub tersebut. Black dengan sengaja menancapkan pisaunya sehingga dia tersangkut untuk dibakar nantinya. Namun diminta bertaubat terlebih dahulu karena klub seperti ini akan memancing para vampir lainnya untuk melakukan maksiat secara berjemaah, bermabuk-mabukan, berjoget-jogetan, dan pergaulan bebas yang tidak bisa dikendalikan, yang merusak moral sehingga membuat kehidupan vampir akan rusak. I'm getting a little tired of chopping you up. Tubuh gosong si vampir pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, mengakibatkan salah satu dokter menjadi korban, dan dokter yang ahli darah bernama Karen berhasil diselamatkan. Muncullah Blade yang langsung menghajar vampir tersebut. Si vampir melarikan diri dengan tangan terputus. Di saat itu keluar security yang menembaki Black sehingga Black memilih kabur dengan membawa Karen. Dengan sengaja dibawa untuk diobati dan berharap Karen ini masih bisa diselamatkan dan tidak berubah menjadi vampir karena sudah digigit oleh vampir. Kita diperlihatkan di sebuah gudang dan saya akan perkenalkan orang satu-satunya bernama Abraham Whistler. Dia seperti asisten Batman yang selalu setia. Abraham ini juga sangat setia dengan Blade karena dia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Hanya tersisa 1 jam sehingga Abraham memperlambat dengan menyuntikkan infus untuk memperlambat agar tidak menjadi vampir sehingga Karen bisa diselamatkan. 50-50. She makes it through the night. Di mana kita akan diperlihatkan beberapa kumpulan dengan setelan jas hitam rapi yang merupakan para petinggi dari ormas vampir, yang ternyata kaum vampir memiliki sebuah persetujuan atau persepakatan dengan para politisi di negara itu
atau pemerintah itu untuk tetap menjaga perdamaian antara kaum vampir dan kaum manusia supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Melihat bahwa Blade telah membunuh banyak sekali kaum vampir, hal itu tidak terlepas ulah salah satu anggota vampir itu sendiri, yakni seorang pemuda yang baru masuk di ormas vampir yang masih darah muda. Dia bernama Frost. Ini bebengoknya. Maybe it's time we forgot about this. For fuck's sake, these people are our food, not our... Selain dia bukan keturunan darah vampir, dirinya menjadi vampir karena digigit dari salah satu kaum vampir, bukan terlahir dari kaum vampir. Dia juga sangat cengil kalau diberitahu. Dia membantah untuk tidak membuka klub hiburan. Karena itu dia bisa berpotensi keributan sehingga identitas vampir menjadi ketahuan. Karena kaum vampir sudah berbaur dengan kaum manusia. Kembali lagi-lagi ke Karen yang sudah siuman dan dia melihat banyak senjata yang terpampang milik Black. Dan ketika Karen menyentuhnya, tiba-tiba pedang itu menjadi... Terdapat sebuah pisau perak yang tersembunyi. Di saat disentuh oleh orang lain selain Blade, maka secara otomatis semua senjata beraksi seperti pisau kecil yang tiba-tiba keluar. Dan kita diperlihatkan Black adalah manusia setengah vampir dan dia masih tetap memiliki rasa haus terhadap darah sehingga dirinya menahan rasa haus dengan rutin menyuntikkan serum kepada tubuhnya. Di situ Karen melihat aksinya semua. Ketika Karen akan kabur, Abraham langsung mencegahnya. Dia menjelaskan semua kronologi tentang apa yang sedang terjadi. Bahwa vampir itu ada dan vampir telah menguasai seluruh pemerintahan dan perekonomian sehingga akan sangat berbahaya jika Karen pergi begitu saja. Karena dirinya telah digigit oleh kaum vampir dan Abraham yakin dirinya akan menjadi vampir jika tidak ditanganinya. Dan ormas vampir akan memburunya untuk bergabung bersama kaum vampir. Karena Karen ini sudah tidak mau dan dirinya tetap ingin pulang, Abraham pun langsung memberikan semprotan bawang putih atau serbuk supaya Karen bisa menjaga dirinya sendiri jika nantinya ada kaum vampir menghampirinya. Ketika berada di dalam lift, Karen sudah merasa parno karena ada beberapa orang. Karen bisa saja orang yang ada di lift tersebut pesuruh si kaum vampir. Ternyata itu hanya sebatas keparnoannya saja. Namun sesampainya di kamar, Karen lagi-lagi dipertemukan dengan laki-laki yang mengaku dirinya sebagai seorang polisi sedang memeriksa tempat tinggalnya atas insiden kemarin di mana saat polisi sedang membunuhnya, tiba-tiba ternyata seorang polisi tangan kiri si Frost diutus untuk membunuh Karen, di mana hal ini jelas semakin dibuktikan bahwa kaum vampir benar-benar sudah menguasai seluruh instansi pemerintahan. Dan manusia dijadikan sebagai jongus dengan imbalan akan berubah polisi menjadi vampir supaya hidupnya lebih lama seperti vampir-vampir lainnya. Well, looks like Ketika saat polisi mendapatkan kesempatan untuk kabur, di mana itu Blade hanya membiarkan agar Blade bisa mengawasi dan membuntuti kemana arah polisi itu pergi. Dan membuat Blade dituntun ke markas Frost untuk markas vampir lainnya. Empire Mark means that there's a safe house around here. You see the valets over there. Setelah masuk ke lorong-lorong bawah tanah, betapa terkejutnya Karen ketika melihat vampir menggunakan alat canggih, yaitu alat modern tempat penyimpanan data besar milik kaum vampir. Di mana di situ ada seorang vampir yang ditugaskan menjaga tempat tersebut yang sengaja dibuat oleh vampir obesitas agar tidak bisa beranjak kemana-mana. Hal ini tinggal di situ saja. Itulah Brad melihat demonstrasi kepada layar monitor di mana si vampir obesitas ini dipaksa untuk membuka suara mengenai apa video itu.
Dia menjelaskan bahwa sedang berencana untuk membangkitkan Dewa Dara yang akan merasuki ke tubuh sendiri, sehingga Frost menjadi vampir terkuat dan tidak terkalahkan di muka bumi sepanjang sejarah pevampiran. Ketika Karen dan Blood berpindah memasuki ke ruangan lain, di sana ada sebuah kitab Erebus yang merupakan cara atau teknik tutorial untuk melakukan sebuah ritual terlarang untuk membangkitkan Dewa Dara ketika mereka sedang melihat muncul anak buah si Frost yang akan bermaksud untuk menangkap mereka hidup-hidup dan akan dibawa ke hadapan si Frost untuk tujuan tertentu. Saat itu juga muncul Abraham dengan mini geng di mana sang vampir diberondong peluru perak yang membuat dari para kaum vampir menjadi terkapar. Sehingga Blood dan Karen berhasil kabur dengan menumpangi kereta api yang sedang lewat di hadapan mereka. Berapa alasan kekalahan karena tubuhnya sudah melemah akibat tidak memakai suplai darah manusia. Meskipun dia rutin menyuntik serum tersebut, tetap saja sifat alami haus sebagai kaum vampir akan terus-menerus menghantui dan semakin kuat dengan seiring berjalannya waktu. Sampainya di markas, Abraham menjelaskan asal-usul Blood. Dia terlahir manusia sebagai vampir yang memiliki kemampuan vampir, kekuatan dan kecepatan, namun bagian dari sifat manusia. Dia tidak mudah terbakar dan tidak takut dengan bawak birah. Dan dia kuat menggunakan barang perak seperti vampir lainnya dan seperti manusia lainnya. Meskipun Black mempunyai kekuatan vampir, tidak dengan kelemahannya. Black tetap memiliki satu hal kelemahan, yaitu ciri khas seorang vampir, yaitu tetap haus darah. Blood tetap menyuntikkan serum khusus yang semakin hari dosisnya semakin tinggi, berpotensi membahayakan tubuh si Blood. You don't know me, human. Beralih kepada si Frost, nekat mencuri ketua ormas di mana dia berencana untuk membakar ketua di bawah sinar matahari. Tujuan daripada mereka dilakukan supaya tidak lagi ada oknum yang mencegahnya untuk melakukan ritual tersebut. Hanya bertujuan untuk membuat dirinya menjadi terkuat di muka bumi, yaitu seperti Marley. Tadi diperlihatkan markas Blood di mana seorang Karen, seorang dokter spesialis darah, dia mencoba dan berusaha mencari cara untuk membuat obat vampir. Menggunakan simpel darah milik Blood, justru dirinya tidak sengaja menemukan senjata jenis baru berupa cairan yang bisa meledak seorang vampir dari dalam tubuhnya. Tak lama setelah Blood keluar, muncullah Frost dengan membawanya untuk membunuh Blood, di mana saat itu ada Karen dan Abraham. Mereka pun menyiksa Abraham sampai sekarat dan membawa si Karen untuk jadi umpan agar Blood datang ke markasnya. Black yang datang terlambat terkejut ketika melihat Abraham, di mana bekas gigitannya di lehernya menandakan Abraham sudah tidak punya pilihan selain mati. Sehingga Black memberikan sebuah pistol agar Abraham mati dengan tangannya sendiri. Membuat cairan peledak vampir yang telah dibuat oleh Karen, Blood pun berencana untuk berbandir markas di Frost. Dan mengingat kematian temannya sendiri, begitu sangat terpukul hatinya. Sesampainya di markas itu, langsung disambut oleh dua penjaga listrik. Yang pertama kalinya Black menggunakan cairan peledak buatan Karen yang sukses membuat penjaga tersebut hancur berkeping-keping. Saat masuk di ruangan, membuat Black terheran-heran yang melihat ibunya masih hidup, bahkan hampir seumuran dengan usianya sekarang. Yang ternyata ibunya yang dinyatakan meninggal yang saat melahirkan. Beliau benar-benar tidak meninggal, melainkan disimpan oleh si Frost yang merupakan pelaku dirinya sendiri.
Blade dan Karen dibawa ke suatu tempat yaitu ritual kuno. Di situ juga 12 petinggi yaitu ormas vampir yang memiliki darah murni. Dan 12 vampir murni yang akan dikorbankan untuk membangkitkan Dewa Darah sebagai korban utamanya. Di mana Karen disimpan di tempat lain, Blade pun dimasukkan ke dalam peti dan darahnya akan diperas dan mengalir mengikuti ukiran simbol kuno. Dan di mana 12 vampir murni dan 12 manusia dan Frost sendiri berdiri di tengah-tengah lingkaran untuk menerima kekuatan yang tak terkalahkan, yakni La Magra atau Dewa Darah. Why are we here? Berbarengan dengan Frost, La Magra atau Dewa Darah abadi, Black pun langsung diselamatkan oleh Karen, di mana seketika itu Karen langsung memberikan lehernya untuk disedotkan darah agar supaya Black bisa kembali pulih dan melakukan pertarungan terakhirnya dengan si Frost. Saat itulah ibunya datang dan ibunya menyerang, dan Black pun langsung terpaksa membunuh ibunya sendiri dengan cara teknis. Dialah bukan ibunya lagi, melainkan vampir pelindung atau peliharaan mulai dari waktu melahirkan Black sampai besar. Setelah membunuh ibunya, Black langsung meloncat ke bawah, di mana salah satu vampir menyerangnya tiba-tiba. Disitulah aksi Blade sangat membahayakan bagi kaum vampir, di mana berkat darah kotor Karen mendapatkan sebuah tenaga baru, bisa bertarung seperti biasa yang jelas tidak terkalahkan. I'm really gonna enjoy this now. Setelah anak buahnya Frost terbunuh, disitulah Blade harus bertarung dengan Frost, di mana mereka melakukan pertarungan pedang yang membuat tubuh terbelah menjadi dua. Namun tetapi tiba-tiba sudah berubah menjadi La Magra ketika Blade melihat Frost tidak bisa dibunuh dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi sehingga membuat Blade menjadi lemah. Look at you. You're a little bitch. What? Your serum? Saat pertarungan berlangsung, Blade mengingat sebuah cairan yang dibuat oleh Karen. Saat itulah Blade menggunakan semua cairan tersebut untuk meledakkan. Secara teori, cairan tersebut beraksi dengan sel darah vampir ke dalam tubuhnya, sehingga sehebat apapun si Frost saat itu, dia akan tetap binasa saat itu juga. Setelah semuanya pekerjaannya selesai, kita akan dibawa ke sebuah Moskow, Rusia, di mana di situ ada seekor vampir yang hampir saja membunuh seorang perempuan. Tetapi tamat ending yang ditunggu-tunggu hingga Anda jadi membagongkan.